Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada al-ustadz wal ustadzah dan yang terhormat kakak-kakak pengurus dan teman-temanku yang saya cintai. Orang pesek bertemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata hello cung. Orang gendut bertemu orang gendut berkata hello dut. Si mancung ketemu si pesek si gendut gak bisa-bisa salam. Akhirnya mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan ulil ajniyatin masna wa sulasa wa ruba' yajidu fil khalqi may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan menjadi yang nomor paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contoh nikmat yang terkecilnya, Allah memberikan sebuah nikmat bulu yang dimana sering kita anggap tidak terpakai, ternyata itu adalah menjadi sebuah perhiasan bagi kita. Allah memberikan nikmat bulu rambut untuk memberikan sebuah kesempurnaan kepada kalian semua. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan alis mata untuk memberi kesempurnaan pada wajah kalian. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu mata yang untuk mencegah debu-debu masuk ke dalam mata. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu hidung di mana untuk menyaring udara yang kotor. Turun lagi ke bawah, bagi pria Allah memberikan sebuah kumis di mana memberikan sebuah kejentelan yang amat menonjol. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan sebuah bulu janggut di mana janggut untuk melarang nasi jatuh ke lantai. Ya. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu dada kepada pria yang dimana memberikan kemajuan kepada satu. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu jempol yang mana kalau dicabut naudzubillah sakitnya sampai ke ujung. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan gegetuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang muter-muter kagak jelas sampai zaman orang-orang main komputer. Dan karena Nabi Muhammad pula kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Quran. Dan karena Nabi Muhammad pun kita bisa membedakan yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Dimana Allah pun memberikan itu. Dan karena Nabi Muhammad pun baiklah para dakwah pada tayangan saya kali ini saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah yang memberikan lelucon kepada anak cucu jojon ataupun melawak agar hadirin tertawa terbahak-bahak, tapi izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patah. Madu dan racun pergaulan remaja. Teman-temanku yang cantik-cantik bulu matanya lentik, teman-temanku yang ganteng-ganteng yang hidungnya mancung, maaf yang pesek nggak usah eksinggung. Bumi berputar dengan kencang di atas porosnya sehingga menggilas waktu manusia. Manusia merasakan kerugian yang amat sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin al ayat. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, khususnya para remaja seperti kita, bahwasanya mereka telah puas akan kena cipratan, hampasan dan terpaan gelombang kemodernan zaman.
bagi pria dan wanita cinta terhadap pria. Yang pertama, harta. Kita boleh saja mencari harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, pencipta Microsoft. Tapi dengan cara yang halal, jangan sampai menggunakan 3G, gosok, ngipet, ngegarong. Memang dengan harta segala bisa dibeli, mobil kebeli, motor kebeli, cinta kebeli, bahkan keperawanan wanita zaman sekarang bisa dibeli. Yang kedua yaitu tahta. Banyak pemuda sekarang berlomba-lomba untuk mencari tahta setinggi-tingginya. Tapi perlu kita ingat, setiap manusia memiliki pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Nah, itulah contoh para remaja sekarang sedang berlomba-lomba mencari tahta setinggi-tingginya. Contohnya si Mamat yang dulunya jualan tomat mau jadi Pak Camat, dikasih oleh Allah jadi Pak Camat, dikasih Pak Camat maunya DPR, dikasih DPR maunya Bupati, dikasih Bupati maunya Gubernur, dikasih Gubernur maunya MPR, dikasih MPR maunya Presiden, dan akhirnya si Mamat pun saya akan Anda pun akan ibu kita bakal ustadz kita akan dan saya sendiri pun akan 100 tahun lagi. Yang ketiga yaitu cinta. Bicara tentang cinta, apabila kita mendengar kata cinta sudah tidak aneh di telinga kita. Mengapa? Karena cinta adalah suatu hal yang amat indah, tiada dua. Bahkan karena cinta orang bisa berubah. Lelaki tadinya rambut turun, karena cinta rambut ngacung. Dan lelaki pun karena cinta celana ngatung jadi turun. Astagfirullah. Dan karena cinta pun seseorang bisa lupa segalanya. Makan lupa, minum lupa, makan lupa, sholat lupa, bahkan utang yang sekian juta pun bisa lupa. Itulah cinta. Dan karena cinta pun orang bisa berubah. Kita ngelihat sang pujaan hati belahan empedu, yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya pesek jadi mancung, yang tadinya gendut jadi langsing kayak Ayu Ting. Bahkan pepatah cinta pun berkata, gunung menjulang tinggi kan kudaki, lautan api kan kuarungi, hanya untuk melihat sang pujaan hati belahan empedu. Bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi, yaitu Irwansyah dengan gayanya untuk sang kekasihnya. Ingin ku gapai bulan dan ku petik cinta, ingin ku serahkan semua hanya untukmu. Kita bayangkan jauhnya bulan, besarnya bintang, ingin diambil cuma membuat belahan hati dan belahan empedu. Subhanallah. Karena di sini sistem melarang kita membawa alat elektronik, membawa handphone. Terkadang kita menggunakan sepucuk kertas untuk menanyakan kabar si dia. Kan jauh di sana, ayang udah mamlu, ayang apa kabar, ayang jangan lupa minum obat, atau yang sering kita sebut surat-surat. Subhanallah. Tanpa kita sadari dari untayan yang telah saya untaikan kepada kalian, yang sering kita anggap madu nan manis ternyata racun bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam, generasi agama, paku-paku dunia, kita jangan sampai terhasut dalam itu. Benar yang dikatakan oleh Kiai Haji Roma Irama yang berkata, mengapa semua yang asik-asik itu diharapkan, mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam
irama-irama yang enak dilarang, yang asik dilarang. Memang itu adalah racun bagi kehidupan kita. Itulah cara setan untuk menghasut kita ke dalam lubang neraka. Apa mau pada masuk neraka? Mau? Mari kita angkat pena perjuangan kita untuk agama ilahi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, tapi saya ingin memberikan sebuah dalil, sebuah hadis Nabi. Ikmalu di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutun godan. Sorry, time is up. Karena waktu yang memisahkan kita, mohon maaf, pengen pisang beli di pasar, langsung dimakan di dalam kamar. Karena akang masih belajar, kalau ada maaf, kalau ada salah, ya kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحىご利用いただきましてありがとうございます。おバス停にbagus ya. Siapa suka di sini bagusin lawan siapa? Silakan mana suaranya? Asli kalau Sila Seven besok. Wali mulu, wali murid. Kayaknya iya sih kalau kalian kumisnya mah. Iya. Oh dia wali murid. Oh iya iya. Pasti dia, gua apa panggilan dia di apa? Orang tua. Oh iya. Orang tua. Orang tua. Enggak malu dipanggil orang tua. Benar lu boros gua kan. Aduh. Oke, ini lagu Silakan Seven. Lagu Silakan Seven. Kalian hidup bernyanyi ya? Bernyanyi ya, silakan. Yuk. Ini dia lagu dari Silakan Seven. Yuk. Ya, itu betapa. 7 lagu. 7 lagu. 7 lagu. Dia pakai Ferrari lagi di depan busnya. Kevin, Ferrari nggak dibawa mati. Yang dibawa mati apa? Ijazah. Enggak juga. Emang ibadah Kevin. Ini kan banyak ini ya, pakai jilbab. Lepas jilbabnya. Kenapa kan? Pakai Kristen. Oh iya. Setiap kali kita bakal nyumbangin sebuah lagu. Kita akan menyumbangkan sebuah lagu ya. Yuk, coba. Udah. Ya, sumbang. Allahu Akbar. Bolongario Asyaman. Marhaban. Yo. Marhaban ya Rastaman. Siapa lagi semuanya? Lagi ya, go. Marhaban ya Rastaman. Reforman Alban Yaman like you. Marhaban. What an incredible time you've given me, my God.
There's so many of you, and you all look so fucking amazing from here. And I just want to say right now. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente nessuno al mondo potrà fermare questa è una chiesa. Questa è una chiesa. Ada mas-mas. Kelihatan tuh ayah tuh. Topi itu. Topi lu. Paham. Ya Allah ketinggalan. Dan babak jackpot ini punya kategori, dan kategori katanya adalah ini dia. Benda luar biasa. Semua berhubungan dengan benda, jangan tanyakan di luar benda ya. Langsung saja inilah dia babak jackpot dari SDN Penjaringan. Benar? Hah? Suaranya mana? Punya Yayanya. Oke, semangatnya sudah ada. Inilah dia Indonesia Pintar babak jackpot. Waktu dimulai dari sekarang. Benda, tidak hidup, tidak mati, ya. Di sekolah, iya. Di sekolah, tidak, di rumah, tidak. Di ruang tamu, tidak. Di ruang makan, tidak. Benda, ya. Di ruang makan kan, tidak. Di kamar, tidak. Di kamar mandi, tidak. Benda, ya. Mati, ya. Benda hidup, ya. Benda mati, benda hidup. Bergerak, ya. Ya, roda, tidak ada rodanya. Ya, kan? Hah? Kendaraan, ya. Kendaraan bermotor, tidak. Bis, ya. Bis, bus pariwisata, tidak. Bus mini, tidak. Mini bus, ya. Bus Y, tidak. Bus Y. Bus mengapa dong? Bus Y, bus mengapa? Bus, bis, iya. Mobil, ya. Nama bus, ya. Buset, tidak. Buset. Paslah. Tenang bro. Jangan marah-marah bro. Kendaraan, ya. Motor, tidak. Bus, tidak. Angkutan, ya. Angkutan umum, ya. Bus. Tidak. Ada rodanya, ya. 4, tidak. 2, tidak. 3, ya. Kendaraan, ya. Ada di Jakarta. Di Jakarta, ya. Di mana baru ada? Beca, tidak. Ojek, ya. Kendaraan, ya. 4, tidak. Ada 4, tidak. Ada rodanya, ya. Di darat, iya. Tidak. Busway, tidak. Bus, tidak. Mobil, tidak. Roda 2, ya. 3, 4, tidak. 6, tidak. Ada supirnya. Apa? Ada supir kereta api, tidak. Kereta, tidak. Busway, tidak. Ada supirnya, iya. Supirnya jelek apa ganteng? Jelek. Supirnya jelek. Enggak tahu. Tidak. Angkot. Angkot. Pas, ya. Sayang sekali. Berikutnya. Benda. Ya. Di mana baru ada? Tidak. Tidak. Ada supirnya. Ya, bisa jadi. Di darat. Ya. Menggunakan mesin. Tidak. Mobil. Tidak. Bus. Tidak. Apa ya? Beca. Tidak. Ada dalam lagu. Tidak. Kereta api. Tidak. Pas. Ada rodanya. Kereta api. 1. Busway. Tambahan waktu. Terus. Kereta api. Bus. Ada. Tidak. Ada 2. Ya, terus. 3. Ya, terus. 3. Ya. 3. Ya, apa? Ada roda 3. Ya, apa? Tidak. Bajai. Waktunya habis. Buka dong. Waktunya habis. Oke. Ya. Dan dukung Uya. Penolakan terhadap proses Miswat yang akan dilaksanakan merupakan sebuah sikap yang sangat rasional, sikap yang sangat sadar, dan menurut saya adalah kepatutan yang harusnya muncul secara kolektif dari kaum muslimin secara nasional.
Jadi buat seluruh orang-orang yang menyadari betapa pentingnya menjaga akhlak, menjaga izzah terhadap para wanita kita, maka menolak ini merupakan sebuah kemuliaan bagi para wanita, para perempuan-perempuan muslimat Indonesia, dan merupakan sebuah sikap syaja'ah, sikap yang punya nilai di hadapan sejarah peradaban dan tentu penjagaan terhadap akhlak dan moralitas bangsa kita secara umum. Ada kampanye dari Miss World sendiri bahwa ini adalah menjaga dan membela kepentingan wanita sendiri dengan kepintaran, kepandaian dan segala macam. Apa alasan itu bisa diterima? Secara proses lipstick, proses lip service atau sebuah ungkapan-ungkapan yang bersifat sangat sangat kosmetik, mungkin itu bisa dilihat sepintas ada benarnya. Padahal sesungguhnya merupakan sebuah tindakan yang sangat absurd ya, yang menurut saya ungkapan argumentasi seperti itu merupakan sebuah alat untuk mendapatkan permakluman dan dukungan dari orang masyarakat secara luas. Nah, menurut hemat saya lagi-lagi itu merupakan sebuah proses pembohongan, pembodohan, dan manipulasi terhadap peran-peran kewanitaan yang sebetulnya tetap ada dimensi pelecehan di dalam itu. Ada unsur pelecehan di Miss World. Iya, karena kan proses Miss World bukan hanya penampilan. Ketika mereka itu mau muncul, maka mereka itu kan ada proses pengukuran diameter, pengukuran tubuh. Iya. Nah, dan seluruh bagian-bagian tubuh itu harus diukur, ditimbang, dilakukan proses-proses peneraan secara fisikly yang menurut saya itu sangat sesungguhnya sebuah penghinaan terhadap privasi, terhadap nilai-nilai keluhuran dan nilai-nilai kemuliaan secara fisik maupun secara nilai-nilai keperempuanan dan kewanitaan secara fitrah. Jadi ada eksploitasi wanita di sini. Ya, jelas ini adalah sebuah upaya bisnis, upaya untuk menunjukkan bahwa perempuan itu memang punya daya jual, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ini merupakan sebuah kerja-kerja sistematik untuk mengajak perempuan untuk berada pada peran-peran yang upper, peran-peran lebih hebat dari laki-laki, punya kemampuan-kemampuan yang bisa dijual, dan sesungguhnya ini merupakan sebuah bentuk perang budaya bagi orang memahami hakikat fitrah seorang muslimah, seorang wanita solehat, seorang wanita yang secara fitrah insaniyah sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu juga oleh Rasul kita. Sehingga apa yang menjadi sebuah aktivitas yang bernama Miss World ini kan merupakan salah satu tampilan-tampilan kecil yang dimunculkan untuk memberikan satu penegasan kepada publik bahwa ini loh perempuan-perempuan yang dijajakan. Itu kan sebenarnya proses penjajahan, tanda kutip, proses penjajahan, ditampilkan, ditayangkan, diberikan penilaian seterusnya dan seterusnya. Jadi ini legalisasi kemaksiatan ya? Yang pasti ya. Yang jelas ini merupakan sebuah bentuk penghinaan sebetulnya. Penghinaan dengan bahasa pemuliaan. Jadi sebenarnya sebuah antagonisme sikap, di mana satu sisi kita mengatakan memuliakan perempuan, tetapi dalam prakteknya kita menghina perempuan itu sendiri. Kalau dia wanita, dia tentu punya anak, dia punya suami, maka tindakan-tindakan menampilkan apa yang mereka lakukan secara ekspresif di hadapan publik itu bukan kemuliaan. Di situ ada bentuk peremehan, di situ ada bentuk pelecehan, di situ ada bentuk penghinaan terhadap posisi dia sebagai seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah dan juga menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang mencintai mereka secara syariat. Terakhir, apa yang harus masyarakat lakukan atau umat Islam sendiri lakukan sebagai tindakan tegasnya menolak Miss World ini? Yang pertama, kesadaran bahwa penolakan ini merupakan kesadaran akidah, kesadaran ideologis. Jadi untuk ini bagian pertama adalah terjadinya proses perluasan, pemerataan, dan memberikan ruang dan detail penjelasan tentang betapa tidak ada alasan sehuruf pun untuk mengatakan bahwa acara ini adalah acara yang bisa didukung. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh elemen gerakan Islam, seluruh masyarakat Muslim, dan orang-orang yang meyakini Islam sebagai sistem hidup, gaya hidup, dan jalan hidup, harus berani mengingatkan kepada siapapun, baik perorangan maupun secara institusi, untuk menegaskan Anda jangan macam-macam dengan penyelenggaraan ini. Berarti Anda akan berhadapan dengan penolakan yang keras sampai pada tingkat-tingkat yang mungkin akan kita lakukan sebagai sebuah bentuk
izzah kita sebagai muslim. Yang ketiga, sebenarnya kita sangat menginginkan adanya kerja-kerja yang lebih prosedural, tidak dalam konteks yang aksi-aksi yang sifatnya ekstra parlementer. Katakanlah keberadaan lembaga-lembaga publik secara yang real ya, seperti Kementerian Peranan Perempuan, MUI, atau lembaga-lembaga terkait yang membuat perempuan itu menjadi dimuliakan, harus dia dahulu. Oh ya, memang kita bersyukur mendorong mereka juga ya? Mendorong untuk menolak. Dalam artian mereka harus mempertegas penolakan itu sebagai sebuah logika positif. Tapi saya dengar Komnas HAM sudah menolak, ya, dan beberapa pihak-pihak yang mengerti akan hakikat sebuah keutuhan nilai keindonesiaan kita, keislaman itu maksudnya, adalah sebuah bentuk menolak secara total. Dan saya pikir tingkat kepercayaan, optimisme, dan keyakinan bahwa ini adalah akan gagal harus betul-betul menyatu. Dan saya pikir ini akan menjadi wujud sebagaimana kita pernah menggagalkan hal-hal sebelum ini. Tunggu kamu, cintaku padamu, tapi kamu